Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Utuslah Roh Kudus-Mu menyertai hati dan budi kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan orang yang sakit tuli. Semoga kami dapat meresapkan firman ini dalam hati kami dan menghayatinya dalam kehidupan kami setiap hari. Dikaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang, dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita mendengarkan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Dalam hidup kita, seringkali kita tuli secara rohani. Kita masa bodoh terhadap sabda Tuhan. Kita tahu yang baik dan benar, tapi kita berpura-pura untuk tidak melaksanakannya dan lebih mengikuti keinginan kita semata. Akan tetapi, di dalam bacaan Injil, orang yang tuli kemudian datang kepada Yesus dan memohon supaya Yesus mengubah dia dari tuli menjadi bisa mendengar. Hal ini mengungkapkan bahwa manusia tidak bisa terpisah dari Tuhan. Manusia harus percaya kepada Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhan ia memperoleh kesembuhan. Dan karena iman orang yang tuli itu, maka Yesus pun tergerak oleh belas kasih. Dan hanya dengan kata-kata Yesus, "Efatah," yang artinya terbukalah, maka orang tuli itu pun menjadi bisa mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita juga tuli bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Namun hal itu membuat kita kemudian jauh dari Tuhan. Maka lewat bacaan ini, lewat peristiwa orang yang tuli yang datang kepada Yesus meminta penyembuhan, kita pun harus datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, bahwa hanya di dalam Yesus kita memperoleh kesembuhan rohani. Maka kalau kita datang kepada Yesus, memohon kesembuhan dari Yesus, maka kita pun akan melihat dengan mata hati rohani segala yang baik, segala yang benar, dan kita pun akan terdorong
untuk melaksanakan pula yang benar, yang baik, sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari, baik di dalam keluarga, di tengah-tengah lingkungan gereja, maupun di dalam lingkungan masyarakat. Mari kita membuka mata hati kita, telinga hati kita, supaya kita senantiasa hidup di dalam kebaikan dan kebenaran, sesuai dengan sabda Yesus dan kehendak Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, firman-Mu telah mengubah dan menginspirasi hati kami, supaya senantiasa membuka telinga hati kami, supaya senantiasa mendengarkan dan senantiasa melaksanakan yang baik dan yang benar sesuai dengan kehendak Yesus. Semoga iman dari orang yang tuli menghantar kami untuk datang kepada Yesus, meminta penyembuhan kepada Yesus, sehingga dalam hidup kami pun boleh terbuka mendengarkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran yang berasal dari Tuhan dan mewujudkannya itu dalam kehidupan kami setiap hari. Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.